Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di video mata kuliah e-commerce dan website for business. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai pembuatan toko online. Yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang customize header menu. Jadi pada tutorial sebelumnya teman-teman sudah melakukan customize ya, atau melakukan desain ataupun editing pada halaman home yang ada di website toko online-nya. Tetapi teman-teman belum melakukan kustomisasi atau edit pada bagian header menu. Ya, jadi biasanya kalau kita mau membuat website itu kan bagian atas itu ada yang namanya menu atau disebut juga header ya. Di situ ada logonya, di situ juga ada tombol-tombol halaman, dan juga biasanya kalau e-commerce ataupun toko online ada notifikasi atau icon cart atau belanja ya. Itu. Jadi karena ini nanti toko online juga ada muncul icon cart-nya. Nah, sebelum saya akan ajak teman-teman ke dashboard WordPress-nya, di sini kita perlu tahu dulu step-stepnya. Ada 1, 2, dan 3 step yang perlu kita lakukan untuk melakukan customize header. Untuk step yang pertama, kita perlu siapkan beberapa hal. Yang pertama adalah logo website. Silakan teman-teman cari logo websitenya yang sesuai dengan bisnis ataupun produk yang mau teman-teman buat di dalam website toko online tersebut. Kemudian yang kedua adalah Elementor Pro. Nah, karena di sini Elementor Pro itu bayarnya cukup mahal ya, untuk berlangganan bisa sampai $99 per tahun. Maka saya akan sediakan Elementor Pro yang crack yang bisa kita gunakan untuk latihan dalam tutorial. Nanti akan saya berikan di dalam Discord. Nah, ini dulu kita harus siapkan ini dulu. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu install Elementor Pro Crack-nya ke dalam WordPress. Lalu kita aktifasi Elementor Pro-nya. Kemudian kita pergi ke template dan pilih header. Saat itulah kita akan masuk ke Elementor untuk melakukan customize header. Silakan nanti teman-teman sesuaikan headernya ya, sesuai dengan produk atau bisnis yang teman-teman akan buat. Dan terakhir, jangan lupa untuk membuat headernya menjadi sticky, atau ketika kita scroll ke bawah, headernya itu nggak hilang, tetapi tetap ikut ya. Itu untuk step kedua. Lalu step ketiganya, kita akan pergi ke Appearance, kemudian memilih menu, dan pada tampilan menu tersebut kita akan pilih main menu untuk kita edit ya. Lalu di dalam main menu tersebut kita akan sesuaikan kira-kira halaman-halaman apa saja yang akan kita tampilkan di header. Lalu kita ganti nama halamannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau kita lihat di dalam template yang sudah kita download itu, Brandstore ya, halaman-halaman yang ada di menu itu seperti ada everything, ada man, ada woman ya. Nah, itu bisa kita ganti. Misalnya everything diganti menjadi produk, atau man itu kita hilangkan, woman kita hilangkan. Kita gunakan halaman-halaman yang memang kita butuhkan saja. Dan terakhir kita pilih save menu. Setelah semua itu kita lakukan, maka kita akan lakukan cek ya di websitenya apakah benar-benar sudah berubah atau belum headernya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mengarah ke halaman dashboard WordPress-nya. Di sini ya, saya sudah dari Pantheon. Kemudian saya masuk ke dashboard. Teman-teman jangan lupa ya, untuk masuk ke halaman dashboard WordPress-nya ini ada username dan juga password. Buatlah password yang memang mudah diingat ya, karena ini masih latihan. Baik, sesuai dengan arahan tadi yang ada di step-step yang sudah saya buat di PPT, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah install Elementor Pro Crack-nya. Maka di sini saya akan siapkan terlebih dahulu ya Elementor Pro Crack-nya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke plugin. Ya, kita masuk ke plugin. Seperti biasa kan kita mau menambahkan plugin Elementor Pro ya. Kenapa? Karena Elementor yang kita punya saat ini belum Pro, masih standar.
Ya, masih banyak fitur-fitur yang belum bisa kita gunakan. Tetapi kalau cuma mau buat website untuk blogging ya, atau mau buat website untuk sekedar menulis berita, menulis keseharian kita, itu bisa, sudah cukup. Tapi kalau kita mau buat toko online yang lebih bisa di customize, bisa kita edit-edit, maka kita butuh Elementor Pro. Lalu kita ke add new ya, plugin, kita ke add new. Oke, kalau biasanya kita mau nambah plugin kita ke sini, maka ini kita nggak ke sini ya. Kita ke upload plugin. Ya, upload plugin. Kemudian kita klik di sini. Oke, dia masih berpikir. Ya, nampaknya jaringannya cukup gangguan. Kita upload plugin. Untuk CarFlow. Kita ke dashboard dulu ya. Mungkin sedikit gangguan ya. WordPress-nya. Ini mungkin ada di server dari Pantheon-nya. Kita ke plugin, add new. Kemudian upload plugin. Nah, ini muncul ya. If you have a plugin in zip format, artinya nanti filenya harus bersifat zip. Maka kita tinggal choose file. Tinggal kita pilih filenya. Ini Elementor Pro. Lihat ya, Elementor Strip Pro .zip. Maka kita install now. Harus file zip. Kalau dia tidak zip, maka tidak akan terbaca oleh WordPress. Ini sedang loading ya artinya. Kita sedang mencoba untuk menginstal. Installing plugin from upload file Elementor Pro 377 zip. Maka ke bawah. Ya, ini sukses ya. Plugin installed successfully. Maka kita sekarang akan coba untuk aktivasi pluginnya. Oke, kita sudah dibawa ke halaman plugin dan kita cek di sini ada Elementor Pro dan sudah tulisan deactivate. Berarti dia sudah aktif ya Elementor Pro-nya. Baik, kita akan kembali ke step yang tadi. Kalau kita sudah berhasil menginstal ya, menginstal Elementor Pro-nya, maka kita pergi ke template. Di manakah template? Maka kita cari di sini ya. Di sini di dashboard ke bawah sini ada template dan pilih yang theme builder. Ya, pengembang tema. Nah, kalau teman-teman tadi belum melakukan instalasi Elementor Pro-nya, maka ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipencet-pencet. Ya. Tetapi karena ini sudah menggunakan Elementor Pro yang crack, maka ini sudah bisa dilakukan edit ya atau customisasi. Kita tadi mau ngapain? Kita mau buat headernya. Maka kita pilih di sini header, bisa kita klik tanda plus yang ada di sini atau di sini bebas, itu sama aja. Baik, kita tunggu, dia akan mengarahkan ke Elementor Pro ya, halaman Elementor. Kita akan melakukan customisasi headernya. Teman-teman lihat ini ya, ada banyak sekali template lagi ya sebetulnya yang bisa membantu kita untuk membuat header. Tetapi ini semuanya masih pro ya. Kalau teman-teman beli secara online Elementor Pro-nya, maka ini hilang tanda Pro-nya, bisa kita pakai ya. Tapi karena kita crack ya, Elementor Pro-nya crack, ini tidak usah kita pakai karena takut nanti malah terjadi masalah di websitenya. Maka ini kita silang saja dan kita akan mulai dari awal ya. Seperti biasa, mungkin saya akan buka dulu halaman websitenya ya supaya gampang. Ini website yang sudah saya buat, kelas e-commerce. Ya, ini saya sudah buat seperti ini kemarin ya.
Oke, diskon spesial bla bla bla. Nah, jangan nonton bola tanpa jersey bola gitu ya. Kita akan ubah ini nih yang di atas nih. Ini kalau di scroll kan dia nggak ikut ya headernya. Nah, ini nanti kita akan coba kalau di scroll headernya dia ikut, dan ini akan kita custom ya. Gambar ini, kemudian semua yang ada di atas ini akan kita custom. Bagaimana memulainya? Kita mulai dari tanda plus. Nah, kita akan pilih strukturnya atau strukturnya, mau satu seperti ini, mau dibagi dua atau bagi tiga. Kita lihat di sini. Biasanya kalau di header itu kan terbagi menjadi tiga. Yang satu sebelah kiri logonya, kemudian ini adalah halaman menunya, dan yang sebelah kanan ini biasanya hubungi kami atau card ya. Jadi saya akan coba membaginya menjadi tiga. Nah, ini sudah kita bagi menjadi tiga ya, di atas ini teman-teman lihat. Ini kita klik lagi. Yang pertama kita akan tambahkan side logo di sebelah kiri. Side logo di sebelah kiri ya. Ini secara otomatis logonya akan masuk. Ini bisa kita sesuaikan mau segede apa logonya. Mau yang medium large atau yang medium. Oke, ini agak kita perkecil lagi supaya dia tidak terlalu mengganggu. Atau full, ya bisa full aja. Nanti akan kita otak-atik. Kita bikin rata kiri. Kita cek dulu. Ya, dia masih terlalu besar ya sebetulnya. Kemudian ini kita klik lagi. Sebetulnya masih bisa kita kecilin ini. Kalau kita seret ke sini dia akan otomatis mengecil. Sesuaikan saja ya, kalau teman-teman suka logonya yang besar gitu, ya monggo silakan yang besar dia bikin besar. Ini margin sebelah kirinya kan saya harusnya dikurangi. Ya, dia akan semakin mepet ke kiri. Logo sudah. Jadi silakan nanti teman-teman gunakan logonya teman-teman di sini. Kemudian di tengah ini akan kita masukkan nav menu. Dia akan otomatis memasukkan halaman-halaman yang ada di navigation menu. Ini sebetulnya nggak usah kita otak-atik dulu ya. Nggak usah kita otak-atik dulu halaman apa saja yang mau kita masukkan di sini. Tetapi yang perlu kita otak-atik itu misalnya seperti pewarnaannya atau hovernya ya. Ini bisa kita rata kiri. Nah, seperti ini kita buat. Dia bisa rata tengah, rata kanan, ya. Rata kanan kiri. Ya, ini kita buat rata kiri saja. Kemudian kita pilih yang main menu. Nanti akan berubah. Nah, kan everything woman man accessories kan. Ini adalah main menu. Everything woman man accessories. Kemudian ini akan kita animasi. Animasi sebetulnya belum terlalu penting lah, tapi pakai fade juga boleh. Tablet, align-nya, iconnya. Oke, ini kalau di ini nanti aja. Kita style dulu. Stylenya text colornya karena ini saya putih ya, ini mau saya ubah nanti, ada backgroundnya nanti. Ini saya ganti dulu, kasih warna dulu backgroundnya di style, kemudian background type-nya saya mau memberi warna putih misalnya ya, atau merah ya. Ya, merah seperti ini. Nah, tapi jangan terlalu terang, dia agak ada transparannya. Oke, seperti ini. Kemudian nah ini tulisannya jelek banget seperti ini. Nah, kita akan coba membuat dia berada di tengah ya. Seperti itu jelek banget. Layoutnya, vertical line-nya kita bikin middle ya. Kita cek
Nah, dia sudah middle. Kemudian ini kan sebelah kiri ya, dia terlalu mepet masih dengan itu. Kita mau geser sedikit, artinya harus ada margin sebelah kiri yang ditambahkan ya, 15 gitu ya, biar tidak terlalu mepet dengan DNK nya. Lalu pada saat kita hover ini masih garis, saya nggak mau garis, saya mau dia berubah menjadi lebih membesar gitu ya. Ini mungkin kita bisa ke style, kemudian pointer color, text color, divider, drop down, usah. Ya ini tinggal teman-teman silahkan apa ya, silahkan customize sesuka hatinya teman-teman ya, sesuai kebutuhan websitenya. Ini jadi saya nggak ada patokan ya, patokan teman-teman harus melakukan seperti ini gitu, tidak ya. Jadi silahkan sesuaikan saja. Nah ini kalau misalnya saya arahkan jadi putih, pointer colornya ikutan putih ya, bawahnya jadi ikutan merah. Saya rasa ini tidak usah ya. Divider nggak perlu jelek. Pointer width, vertical padding, drop down nggak usah. Ini aja hover animationnya grow. Oh nggak usah, jangan grow, non saja. Coba ini kita publish dulu sementara. Add condition, pilih yang entire site ya untuk semua website. Save and close. Ini kita refresh. Sudah berubah kan dia. Nih. Tapi dia masih belum bisa diseret ke bawah karena saya belum setting. Ini sudah everything, woman, man, accessories. Nah, DNK-nya ini ya, kalau teman-teman lihat tadi dia masih agak ke atas ya. Kita pengen sebetulnya sama, sejajar. Maka vertical line-nya ini middle. Kita update. Ini kita refresh. Harusnya dia sudah bergeser ke bawah. Ya, betul kan? Dia sudah sejajar dengan everything, woman, man, dan aksesoris. Lalu sebelah kanan ini ya, kan belum ada isinya. Kita kembali lagi ke ini, kotak ini. Kemudian kita isikan ke bebas ya, mau search form gitu boleh, tapi bagusnya kalau menurut saya, ini kita delete dulu. Bagusnya ini kasih menu cart. Jadi kan layaknya toko online itu ada ini istilah apa ya, berapa barang yang sudah kita pesan, nominalnya berapa gitu. Kita masukkan saja ini cart. Kita rata kanan biar di sebelah kanan ya. Kemudian dia cart light. Ini bisa kita pilih yang mau model seperti apa, basket kah, tas kah, atau keranjang, itu bisa. Kita pilih yang medium aja. Cardnya ini bisa di custom mau di gini atau begini, itu bisa saja. Stylenya, text colornya saya mau warna putih atau warna hitam ya, hitam saja. Icon colornya juga warna hitam. Kemudian background colornya nggak usah, border colornya itu warna hitam. Nah, kira-kira seperti ini deh nanti. Nah, ini jelek masih di atas dia ya. Kita harus bikin dia ke tengah. Kita klik yang ini, vertical align-nya middle, dan kita update. Oke, ini seharusnya dia sudah lebih di tengah. Ya, sudah lebih di tengah ya. Ini kita kesini dulu, lihat website aslinya, kita refresh. Oke, dia sudah ada ya cardnya, sudah sesuai, tapi masih belum sticky.
Sekarang kita lakukan sticky. Pilih yang ini supaya dia memilih keseluruhan dari header. Maka kita bisa ke arah motion effect dan pilih yang top. Untuk semua ya, desktop, tablet, mobile semuanya sama. Kita update. Sekarang kita refresh. Dan kalau kita scroll ke bawah, dia sudah ikut ya. Sudah sticky. Ya, jadi sudah bisa ikut headernya. Nah, ini misalnya ini ya, teman-teman kok ngerasa nggak enak ya dia terlalu samping, kok kayak banyak kosong di sini. Itu sebetulnya ya tinggal teman-teman sesuaikan saja ya, stylenya dia mau ditaruh di mana. Si ininya mau tengah gini ya nggak masalah. Ya, kita bikin gini. Nah, buat gitu juga nggak masalah. Sesuaikan aja, ini nggak ada pakem tertentu kok. Yang penting secara look bagus, juga secara experience orang lihatnya enak. Oke, untuk desain sudah oke ya. Jadi saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4 tapi ini akan saya ganti nih 4 ini. Gimana caranya? Maka kita akan melanjutkan ke step berikutnya. Ya, ini sudah selesai ya, kita buat header menjadi sticky. Step ketiga, kita ke appearance. Kita keluar dulu dari Elementor, kita ke appearance, kemudian pilih menu dan pilih main menu untuk diedit. Di situ kita akan melakukan bongkar pasang ya. Ini yang akan kita ubah. Everything kita ganti menjadi produk, woman kita hilangkan, man kita hilangkan, aksesoris kita hilangkan. Tapi akan kita tambahkan ke halaman yang lain gitu. Berarti kita harus kembali dulu ke WP admin. Ingat tadi kemana? Kita akan ke appearance, kemudian ke menu. Oke, lihat. Tadi kita pakainya main menu kan, bukan for her. Kita main menu, kita select supaya yang muncul di sini adalah menu-menunya utama, menu-menu utama. Nah, sesuai ya, everything woman man accessories. Everything woman man accessories. Maka ini akan kita ubah. Saya nggak mau pakai woman, saya remove. Man juga akan saya remove. Aksesoris juga akan saya remove. Saya akan ganti dengan yang pertama adalah contact us dan about. Ini akan saya tambahkan ke menu, add to menu. Contact us, about, kurang satu lagi berarti my akun. Itu menu. Nah, karena ini website saya berbahasa Indonesia semua, masa ininya pakai bahasa Inggris ya, maka akan saya ganti menjadi bahasa Indonesia juga. Gantinya manual. Everything saya ganti menjadi produk, karena ini adalah halaman produk. Kemudian contact us menjadi hubungi kami. Kemudian about adalah tentang kami. Lalu akun saya. Nah, urutannya juga bisa diganti ya teman-teman. Misal hubungi kami ini taruh ke yang paling kanan. Kita save dulu ini. Ya, sudah di save. Kemudian kita ke websitenya, kita refresh. Nah, maka dia akan berubah produk, tentang kami, akun saya, hubungi kami. Jadi kalau kita klik produk itu kan everything. Produk maka akan mengarahkan ke ya etalase produk-produk yang dijual di halaman teman-teman. Tuh. Kita mau kembali ke homepage DNK. Tentang kami apa nih isinya? Nah, penasaran kan? Ini belum kita edit-edit soalnya nih tentang kami. Ya berarti dia akan membawa ke halaman tentang kami yang masih bawaan template-nya. Tinggal kita custom aja sesuai dengan bisnis kita. Hubungi kami juga sama, yang masih bawaan template. Nih, ini tinggal diubah sama teman-teman nanti. Akun saya juga sama. Kita kembali ke DNK. Oke, sesuai dengan step-stepnya tadi, kita sudah save menu, artinya kita sudah melakukan customize untuk header.
Nah, tetapi kan yang untuk footernya ini masih seperti ini ya. Ini masih jelek banget seperti ini. Saya mau ganti yang lebih sederhana saja. Caranya sama ya, ke template, kita pilih theme builder. Tetapi kita akan pilih yang footer ya. Kita akan pilih yang footer. Kita klik tanda plus. Kita akan edit footernya. Saya mau menggunakan footer yang sangat sederhana saja. Saya nggak mau menggunakan ini, ini nggak. Saya cukup menggunakan ini saja. Copyright. Nah, ini dia. Saya sudah copy tadi. Ini langsung di close saja. Kita akan tambahkan, nah ini dia di bawah ya. Satu aja ruasnya. Saya mau menambahkan tulisan kan tadi. Tulisan berarti heading atau text editor, bebas. Tapi saya akan menggunakan yang heading saja. Ini akan saya paste. Ini kita rata tengah. Gini. H5 ya, H5 cukup. Kemudian jangan belajar toko online, copyright. Kelas e-commerce stay Surakarta. Gini ya. Warnanya. Nah, warnanya di style. Ya. Tipografi kita akan menggunakan tulisan Open Sans. Oke. Saya kira cukup, kita publish. Add conditionnya di entire site ya. Entire site, save and close. Kita coba ya, lakukan lagi refresh. Apakah footernya sudah berubah? Ya, sudah berubah. Ya, udah cuman gini doang. Kelas e-commerce STY Surakarta. Udah gitu doang. Tapi itu bebas ya teman-teman, kalau mau bikin header yang lebih rame gitu, boleh-boleh saja. Misal di sini yang sebelah kiri mau kasih logo gitu ya. Terus yang sebelah gini nih misalnya, yang sebelah kanan ini mau dikasih navigation menu. Biasanya sitemap ya. Sitemap itu yang banyak halaman-halaman gini tuh. Nah, nih. Biasanya sitemap. Kolomnya dibagi dua aja. Ini, tapi ini kan jelek ya. Ini tinggal sesuaikan aja. Ya, kita mau menggunakan yang berapa nih titelnya. Ini bisa kita edit nih nanti. Ini misalnya kita nggak mau menggunakan pages karena terlalu banyak ya, pagesnya kita hilangkan saja. Kita pakai yang kategori. Kategorinya kategori apa? Atau mau menggunakan yang lain, boleh, bebas. Kategorinya mau yang jenis seperti apa? Taksonomi source-nya dari mana? Misalnya produk kategori. Akan muncul tuh nanti jersey Serie A, Premier League dan lain-lain. Nah, itu bisa, tapi terlalu rame kalau saya ya. Jadi saya delete aja. Udah update seperti ini saja. Kita refresh lagi. Oke, sudah. Ya, header sudah berhasil dan ini yang bawah ini juga sudah ya, footernya. Tinggal kurangnya ya, ini yang seperti ini belum kalau saya pencet belum bisa berubah nih. Harusnya kan kalau beli sekarang ya diarahkan ke produk-produknya ya. Ini juga jersey timnas Indonesia dan lain-lain itu juga belum bisa. Ya, gimana caranya? Kita harus kembali lagi ke Elementor Pro.
Berarti kita harus edit halamannya. Tapi sebelum ke edit halaman kan kita mau buka ini apa namanya kategori ya, jersey Serie A, jersey Liga Inggris, jersey Timnas Indonesia. Caranya teman-teman ke produk, lalu ke kategori. Ya. Teman-teman cari kategorinya teman-teman yang sudah dibuat. Misalnya ini yang bawaan, yang men ini bawaan masih kategori bawaan dari template ya. Ini nih yang saya buat, jersey Premier League, klik kanan view ya. Jersey Serie A, klik kanan view. Udah itu doang yang saya buat ya. Nah, kita akan lihat nih halaman seperti apa kalau kategori. Nih jersey Serie A. Kemudian yang satunya jersey Premier League gitu ya. Nah, ini kita sudah punya halamannya, tinggal kita custom. Dari produk ini kita ke page. Kita ke page, ke halaman, kita akan melakukan custom bagian home. Kita edit with Elementor. Supaya ini bisa dipencet-pencet nih. Setidaknya ya bisa dipencet-pencet. Oke, kita tunggu dulu. Ini saya pengennya ini kalau dipencet ke arah sini nih, ke produk. Jadi kalau beli sekarang dia akan mengarahkan ke produk. Oke, cukup lama ya. Kemudian kalau misalnya tombol ini kalau saya pencet akan mengarahkan ke sini, jersey Serie A. Kalau ini Liga Inggris akan mengarahkan ke sini. Nah, gitu. Kalau ini diskon spesial akan mengarahkan ke tadi yang ada sale-nya itu yang lagi diskon. Nah, ini udah kebuka, kita langsung saja ya. Mana yang mau kita kasih linknya? Ini tombol beli sekarang. Maka ini ada tulisan link ya, ada kotak kosong dia masih kosong, makanya kalau dipencet dia nggak akan pindah kemana-mana. Maka saya mau ke arahkan tombol ini ke halaman ini kan, nih ke halaman ini. Maka link dari halaman ini nih URL-nya, ini kita Ctrl A ya, kita blok semua, kita copy, kita paste ke sini, kemudian kita update. Jangan lupa diupdate setiap kita melakukan perubahan. Lalu tombol ini ya, ini kan jersey Serie A. Maka saya mau tadi tombol itu akan pindah ke sini ya kalau dipencet. Sama kita copy URL-nya atau link-nya, kita akan pindahkan ke sini. Bagian jersey Liga Inggris juga masih kosong. Saya mau jersey Premier League ini. Saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Saya update. Ini saya belum bikin ya kategorinya, jadi masih saya kosongkan saja dulu. Diskon spesial saya mau arahkan ke sini. Ini kan lagi sale, lagi ada diskon spesial nih. Maka saya klik aja nih halamannya, biar dia langsung marah ke sini. Jersey Juventus nih yang lagi diskon, lagi ada diskon ya, diskon spesial. Maka saya akan copy link dari diskon spesial ini menjadi ini. Saya update. Oke, sekarang kita coba ke home. Nah, ini dia. Tadi saya masukkan link produk ya, maka dia harusnya udah langsung ke produk nih. Betul ya, jadi udah bisa dipencet linknya. Tadi belum bisa. Misalnya orang lagi buka website gitu, wah saya mau lihat jersey baju bola Liga Italia, beli sekarang. Nih langsung muncul jersey Serie A Liga Italia. Coba kembali lagi. Saya mau lihat-lihat yang lagi diskon nih, diskon spesial apa aja. Oh, ini jersey Juventus gitu. Ya, jadi
tombol-tombolnya sudah bisa dipencet ya, sudah diarahkan. Caranya seperti itu ya. Kita pencet tombolnya di Elementor, kemudian cari link ya, kita paste link halamannya. Gitu. Jadi kita harus temukan dulu halaman mana yang mau kita tuju, baru kita copy linknya. Gitu, teman-teman. Ini kita akan kembali ke WordPress dashboardnya. Ya kan, saya close dan sudah jadi ya. Jadi kita sudah belajar membuat header, membuat footer, dan mengisi link yang ada di dalam tombol gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu video untuk kali ini. Silahkan teman-teman coba di rumah ataupun di kampus ya, di komputernya masing-masing. Semoga tidak ada kendala yang berarti sehingga pembuatan toko online-nya bisa lebih cepat selesai. Demikian dari saya